Pernah kepikiran gak sih, kita tuh sering banget ya cari pahlawan di panggung yang megah yang disorot lampu. Tapi, gimana kalau ternyata pengaruh yang paling dahsyat itu justru lahir dari tempat-tempat yang paling sunyi, yang paling gak kelihatan? Coba deh renungin sebentar. Siapa sih pahlawan sejati buat kamu? Apa harus selalu orang yang namanya terpampang di mana-mana yang semua orang kenal? Karena ya kenyataannya nggak semua pahlawan itu berdiri di atas panggung, di bawah sorot lampu. Malah seringkali mereka itu adalah arsitek di balik layar. Orang-orang yang diam-diam membentuk sosok yang kita kagumi di panggung itu. Nah, biar lebih kebayang, kita bakal bedah sebuah kisah nyata yang luar biasa. Jadi, ada seorang pemimpin besar dalam sejarah namanya Timotius. Tapi di balik kehebatannya, ada dua wanita yang namanya hampir aja hilang di telan zaman. Padahal pengaruh mereka itu abadi banget. Siapa mereka? Lois, neneknya, dan Eunike, ibunya. Merekalah pahlawan di belakang layar yang akan jadi fokus kita kali ini. Yang bikin kisah mereka ini kuat banget itu justru kesederhanaannya loh. Nama mereka tuh cuma muncul sekilas aja di catatan sejarah. Kayak cuma jadi catatan kaki di sebuah cerita yang super besar. Coba kita lihat perbedaannya ya. Sejarah itu kan biasanya nyatet nama-nama ratu, nabi-nabi besar, orang-orang hebat gitu kan. Nah, mereka ini cuma seorang nenek dan ibu. Dunia sibuk ngejar ketenaran, tapi fokus mereka cuma satu, setia. Jadi, kekuatan mereka itu bukan dari status atau jabatan, tapi dari peran yang paling mendasar dan tulus, yaitu jadi guru sederhana di rumah. Pengaruh mereka ini bukan kayak ledakan besar sekali waktu, bukan, tapi lebih kayak tetesan air yang konsisten, ribuan tindakan kecil setiap hari. Bayangin aja, di dalam sebuah rumah yang mungkin ya, jauh dari sempurna, mereka sabar banget menanam sesuatu yang nggak kelihatan mata, yaitu fondasi iman. Terus gimana caranya? Simpel banget tapi butuh konsistensi luar biasa. Ada 3 hal. Pertama, mereka ngajar dengan sabar, nggak pernah nyerah. Kedua, mereka hidup dengan tulus. Jadi bukan cuma ngomong doang, tapi mereka jadi contoh nyata. Dan yang ketiga, mereka percaya tanpa henti. Ini penting banget, bahkan saat hasilnya tuh belum kelihatan sama sekali. Nah, ini nih intinya. Saat nggak ada yang nonton, saat nggak ada tepuk tangan, di sudut-sudut rumah yang sunyi, mereka tetap setia ngajar. Itu yang luar biasa. Dan bukan cuma itu, waktu nggak ada yang ngasih pujian, keyakinan mereka sama sekali nggak goyah. Bahan bakar mereka itu bukan pengakuan dari orang lain, tapi murni iman yang tulus dari dalam hati. Jadi poin kuncinya di sini adalah mereka sadar betul kalau iman sejati itu nggak cuma bisa diwariskan lewat kata-kata. Nggak cukup, tapi harus lewat contoh nyata, lewat kehidupan yang dijalani sehari-hari. Oke, jadi mereka melakukan semua ini dalam sunyi, dengan setia. Terus, hasilnya apa? Apa buah dari semua kerja keras yang nggak kelihatan ini? Yuk, kita lihat warisan yang mereka tinggalkan. Ini dia warisannya. Dari tangan mereka, dari didikan mereka, tumbuh seorang anak, Timotius, yang akhirnya jadi pemimpin yang menguatkan dan menginspirasi banyak banget orang. Jadi, pengaruh Lois dan Eunike ini kayak berlipat ganda lewat hidup Timotius. Keren kan? Ini kebenaran yang wow banget sih. Dunia mungkin gak kenal nama Lois dan Eunike. Kenapa? Karena dampak sejati itu emang gak diukur dari seberapa terkenal kita. Tapi kesetiaan mereka itu tercatat di tempat yang lebih penting. Nah, kisah mereka ini bukan cuma dongeng dari masa lalu ya. Ini relevan banget buat kita sekarang. Ini tentang gema dari pengaruh kita masing-masing. Pesan dari cerita ini buat kita semua jelas banget. Jangan pernah, sekali-kali, meremehkan hal-hal kecil yang kamu lakukan dengan setia setiap hari. Kesabaran kamu, kebaikan kecil yang kamu lakuin, momen-momen ngajarin sesuatu dalam sunyi, semua itu punya kekuatan yang sering kali nggak kita duga. Mungkin kamu ngerasa, aku kan nggak lagi mengubah dunia. Tapi coba lihat dari sisi lain. Mungkin kamu justru lagi membentuk, membimbing, dan menginspirasi orang yang akan mengubah dunia. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan refleksi yang penting. Benih kecil apa sih yang mungkin kelihatannya sepele yang lagi kamu tanam hari ini? Dan pada akhirnya semua kembali ke sini. Sumber yang sama yang memuji iman Timotius yang luar biasa itu menelusuri akarnya kembali ke rumah. Ini jadi bukti nyata kalau iman yang tulus,
Iman yang bisa mengubah dunia itu seringnya lahir dari tempat yang paling sederhana, dari rumah.